Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Pada kultum malam ini saya ingin menyampaikan materi dari kitab yang diberi judul Jawahirul Bukhari, yakni mutiara-mutiara hadis dari kitab Sahih Bukhari. Sekedar menyampaikan bahwa kitab Sahih Bukhari itu terdiri dari lebih 7.000 hadis. Nah, dari 7.000 hadis itu banyak hadis yang diulang. Misalnya, contohnya adalah Imam Bukhari mendapatkan satu hadis itu kadang tidak melalui satu jalur. Misalnya dari 2 jalur atau 3 jalur. Nah, dari 7.000 itu kadang konten yang satu dengan hadis yang lain itu sama. Oleh para ulama, disimpulkan konten dari 7.000 hadis itu adalah jadi 4.000 hadis. Dari 7.000 hadis itu karena terdapat pengulangan maka jadinya kurang lebih 4.000 hadis. 4.000 hadis itu kemudian diseleksi sebenarnya yang inti itu adalah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ditulis Jawahirul Bukhari, yakni mutiara-mutiara hadis dari kitab Sahih Bukhari. Nah, banyaklah para ulama-ulama itu mensarikan hadis dari hadis Sahih Bukhari, baik kalangan ulama terdahulu maupun ulama belakangan. Nah, yang ditulis oleh ulama-ulama yang agak kurun terdahulu adalah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya kutip di sini babnya adalah bab takwa, petunjuk dan rukun-rukun Islam dan urusan-urusan agama. Tentunya kalau untuk rukun Islam kita sudah familiar lah. Yang ingin saya bawakan adalah konten atau isi dari kitab hadis Bukhari itu yang jarang kita dengar atau jarang disinggung. Di sini Imam Bukhari mengutip satu perkataan dari sahabat Abdullah bin Umar tentang masalah takwa adalah sebagai berikut. Qala Ibnu Umar, la yablughul 'abdu haqiqatat taqwa hatta yada'a ma haka fis sadr. Imam atau sahabat Abdullah bin Umar berkata, seorang hamba tidak akan mencapai hakikat ketakwaan sampai meninggalkan sesuatu yang menggelisahkan di dalam dada. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, apa itu yang menggelisahkan di dalam dada? Yakni kemudian sesuatu yang menggelisahkan di dalam dada adalah sesuatu yang dikhawatirkan seseorang itu akan terjerumus ke dalam dosa. Jadi perintahnya kan jelas kalau khutbah Jumat itu meningkatkan ketakwaan, yakni dengan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi yang namanya manusia tetap aja takwanya itu fluktuatif. Ibarat bensin Pak Pri itu kadang-kadang tangkinya full, kadang-kadang juga Mas Toto sampai nit. Nah, itulah manusia. Namun apapun yang terjadi itulah manusia. Namun kita harus ngerti, kalau kita ingin mencapai puncak ketakwaan, tinggalkan segala sesuatu yang menggelisahkan di dalam dada, yakni hal-hal yang mengkhawatirkan terjerumus ke dalam dosa. Sesuatu yang mengantarkan kepada dosa itu berarti mengurangi ketakwaan. Aku mau ke warsun, nongkrong-nongkrong di sana untuk meningkatkan ketakwaan. Ya nggak ada rumusnya lah Mas Toto, ya kan? Ke warsun, apalagi ke kafe, untuk apa? Meningkatkan ketakwaan yang nggak ada rumusnya kan kayak gitu. Lawang kadang kita ngobrol biasa aja, kadang tergoda oleh setan yang harusnya tidak diobrolkan, diobrolkan. Nah itu kan mengurangi ketakwaan. Sayang. Makanya di dalam surah Muhammad itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, taatilah Allah dan Rasul, dan jangan engkau batalkan amalmu. Oleh para ulama dijelaskan bahwa yang membatalkan amalan itu adalah maksiat. Baca subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Habis itu setelah selesai sholat, ngobrolin orang, bla bla bla. Itu yang membatalkan nilai pahala kita. Terus nanti kan ada kalkulasi Pak. Ya namanya manusia itulah, hari-hari kita kan seperti itu. Namun kita kan harus ngerti, kita tidak akan mampu mencapai derajat atau hakikat ketakwaan sebelum meninggalkan apa yang menggelisahkan di dada. Sesuatu yang menggelisahkan di dada itu di sini diberikan penjelasan hatta yatruka majala bi khatirihi khasyata ayyaqa fi dzambin, yakni meninggalkan besitan-besitan yang ada di dalam hati
karena takut terjerumus ke dalam dosa. Lah apalagi sekarang kita nggak ngobrol justru malah banyak bikin ini nih ya Pak Pria, kita nggak ngobrol sih. Ini lebih bahaya main HP sekarang daripada ngobrol. Kalau ngobrol sih kadang-kadang masih terkontrol. Kalau main HP tidak terkontrol. Kadang-kadang tadi saya Pak Adi sebelum maghrib ada nonton, kok saya tonton itu. Kalau mau baca Quran ada aja alasan nafsu saya, yang capek lah, yang apa. Giliran nonton berita Real Madrid kalah sama Barcelona, itu bisa bermenit-menit itu, ya. Nah itu termasuk kita tidak takut terjerumus ke dalam, minimal kita ngerti rambu-rambunya. Seandainya kita berbuat dosa, balik istighfar. Jangan sampai nggak ngerti, udah salah, pede bahwa itu nggak salah lagi, wah itu repot itu. Minimal kalau kita salah, ngerti apa yang kita lakukan. Astagfirullahaladzim, baca murojaah ayat 5 menit, nafsunya ngomongin capek. Giliran nonton postingan-postingan 5 menit, 15 menit nggak capek. Astagfirullahaladzim. Ya itulah manusia Mas Toto, ya kan, wajar manusia. Punya nafsu. Kalau nggak punya nafsu namanya malaikat. Justru kita perang dengan hawa nafsu, nilainya di situ Pak. Mudah-mudahan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat sehingga mencapai puncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.